warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Bastomi dengan NIM H41241277 dari golongan C, Program Studi Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aulid dengan NIM H41241383. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor asinkron satu fasa mulai dari prinsip kerja, karakteristik hingga pengaplikasiannya. Motor asinkron ini merupakan salah satu jenis motor listrik yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sederhana, efisien, mudah dirawat. Apa itu motor asinkron? Motor asinkron disebut juga motor induksi karena kerjanya didasarkan pada induksi elektromagnetik, yang artinya arus listrik yang mengalir pada sektor akan menimbulkan medan magnet, dan medan magnet ini kemudian menginduksi arus pada rotor sehingga rotor ikut berputar. Disebut asinkron karena kecepatan putaran rotornya lebih lambat daripada kecepatan medan magnet yang dihasilkan stator. Motor ini banyak digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga dan industri ringan seperti kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Selanjutnya, prinsip dasar kerja. Prinsip kerja dari motor ini cukup sederhana, yaitu ketika stator diberi arus bolak-balik atau AC, maka akan terbentuk medan magnet bolak-balik. Medan magnet tersebut memotong konduktor pada rotor sehingga menimbulkan arus induksi di dalamnya. Arus yang timbul pada rotor akan menghasilkan medan magnet sendiri, dan interaksi antara medan magnet stator dan rotor inilah yang menghasilkan gaya putar atau torsi yang membuat motor berputar. Kenapa disebut asinkron? Disebut asinkron karena kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan magnet stator. Dalam kondisi normal, rotor selalu berputar sedikit lebih lambat daripada medan magnet stator. Selisih kecepatan ini disebut slip. Nah, slip inilah yang justru memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik di rotor. Jika kecepatan rotor sama persis dengan medan magnet, maka tidak akan terjadi induksi dan motor tidak dapat menghasilkan torsi. Selanjutnya, bagian-bagian utama motor. Motor asinkron satu fasa terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, stator, yaitu bagian diam yang berfungsi menghasilkan medan magnet. Yang kedua, rotor, yaitu bagian yang berputar yang menerima induksi dan menghasilkan torsi. Dan yang ketiga, kapasitor serta lilitan bantu yang berfungsi membantu motor saat mulai berputar. Nah, kapasitor ini sangat penting karena tanpa bantuan kapasitor, motor tidak akan bisa memulai putaran sendiri. Prinsip kerja motor satu fasa. Berbeda dengan motor tiga fasa, motor satu fasa hanya memiliki satu sumber arus bolak-balik, sehingga medan magnet yang dihasilkan tidak berputar, melainkan hanya bolak-balik. Karena itu, motor ini tidak dapat berputar sendiri saat pertama kali dinyalakan. Untuk mengatasinya, digunakan kapasitor dan lilitan bantu yang menciptakan perbedaan fasa. Dengan adanya perbedaan fasa, medan magnet akan tampak berputar semu yang kemudian menginduksi arus pada rotor hingga motor mulai berputar dan akhirnya bekerja secara stabil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang ketujuh, karakteristik motor asinkron. Motor asinkron satu fasa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, torsi awal relatif kecil karena hanya mengandalkan satu fasa. Yang kedua, efisiensi sedang sekitar 60-75%. Yang ketiga, putaran motor stabil karena bergantung pada frekuensi arus listrik. Adalah jenis-jenis motor asinkron satu fasa. Berdasarkan cara startnya, motor asinkron
dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Split phase motor, 2. Kapasitor start motor, yang ketiga permanent split kapasitor atau PSC, yang keempat kapasitor start and run motor. Dari semua jenis tersebut, PSC dan kapasitor start and run motor paling umum digunakan karena efisien dan memiliki torsi awal yang lebih baik. Baik, yang kesembilan adalah aplikasi dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, motor asinkron satu fasa banyak digunakan pada: pertama, pompa air dan mesin cuci, kedua, kipas angin dan blower AC, ketiga, kompresor kecil, keempat, bor listrik dan peralatan tukang ringan. Motor ini sangat populer karena bisa langsung dijalankan menggunakan sumber listrik rumah tangga 220 volt tanpa perlu sistem 3 fasa. Yang ke-10 adalah aplikasi di dunia industri. Selain di rumah tangga, motor asinkron satu fasa juga banyak digunakan di dunia industri. Contohnya pada conveyor belt, blower industri, dan sistem pendingin. Motor ini dipilih karena konstruksinya kuat, mudah dirawat, dan dapat bekerja stabil untuk beban yang tidak terlalu besar. Yang ke-11, hukum fisika yang terlibat. Secara prinsip, kerja motor asinkron melibatkan dua hukum fisika penting, yaitu pertama, hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik dapat timbul karena perubahan medan magnet. Yang kedua, dan gaya Lorentz yang menyatakan bahwa konduktor berarus listrik dalam medan magnet akan mengalami gaya, yang dalam hal ini menghasilkan torsi pada rotor. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa motor asinkron satu fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi. Motor ini memiliki struktur sederhana, efisien, dan handal sehingga sangat banyak digunakan baik di rumah tangga maupun di industri ringan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.